Itu saya teringat Mbah Mangli. Mbah Mangli itu kiai di Magelang. Itu waroknya itu luar biasa. Dia pernah dipanggil Pak Harto di istana, dikasih jamuan makan. Dia itu diam aja, ngeluarkan dari sakunya itu bungkusan isinya getuk. Dia makan getuk itu saja. Disuruh makan makanannya Pak Harto itu lo nggak mau. Ya makanya jadi hatinya jadi bersih, jadi orang yang istimewa lah. Karena dia memang punya sikap yang istimewa, ini jadi orang istimewa. Maka nanti kalau kita ke Madinah itu, kalau nggak bisa nangis itu berarti hatinya itu keras. Kita harus merasa rindu, merasa kangen, merasa ingin bersama Rasulullah. Karena dialah orang yang paling mencintai kita, menyayangi kita, yang akan menuntun kita menuju surga Allah. Maka datanglah ke Madinah itu dengan perasaan senang, gembira. Mulai sekarang baca selawat aja. Dan semua sunnah-sunnah Nabi yang kita tahu diusahakan, sholatnya, lain-lainnya, ajak-ajak berkebaikan, dakwah. Ini bagian dari bukti kita ini cinta pada Nabi. Kemudian nanti beberapa hari di Madinah, mulai kan ini perjalanan ini rutenya itu dirubah gara-gara ada masalah di pesawat. Itu pesawat Lion itu sekarang dihentikan oleh pemerintah untuk sementara, sehingga pesawatnya ganti pesawat Hong Kong. Jadi perjalanan kita nanti dari Surabaya itu terus menuju Hong Kong. Di Hong Kong ke hotel, entah berapa jam, terus tulisannya 3 jam, biasanya itu ada mundurnya begitu itu. Terus ke Jeddah, dari Jeddah baru ke Madinah naik bis. Asalnya dulu rencananya, maka saya itu senang dengan rute ini karena tidak membuat capek gitu. Dari Surabaya langsung Madinah. Tapi pesawatnya itu ada masalah dengan pemerintah, sekarang nggak boleh itu. Ini nggak apa-apa, supaya kita ini agak capek sedikit itu untuk Rasulullah nggak apa-apa. Ya. Pokoknya kalau sudah untuk ibadah itu capek sedikit, apalagi sedikit, capek banyak pun nggak apa-apa sebetulnya. Kalau ingin istirahat tidur aja di rumah. Tapi ini perjalanan ini, kalau perjalanan pesawat Hong Kong itu, semua pesawat itu sudah ada makanan Islam, itu sudah aturan internasional itu. Tapi di hotel di Hong Kong itu nggak ada makanan Islam. Tapi nanti akan disiapkan oleh travel, ya kan? Akan disiapkan oleh travel makanannya. Tapi kalau saya itu sering safar kemana-mana itu. Saya itu kalau pergi kemana-mana itu bawa makanan sendiri. Bawa makan sendiri. Saya makanannya mudah saja. Bawa roti beberapa biji, saya masukkan saku, ya sudah begitu aja. Karena kalau makanan sendiri itu mantep itu. Wis asli halal, kan gak repot-repot golek gitu. Nah, telur asin bawa apa lemper apa cuma 1 hari 2 hari barang. Jadi kalau bisa bawa makanan sendiri. Dari travel saya minta disiapkan, insya Allah juga dibawain. Tapi ini kan biar kita ini nggak ada keraguan sedikit pun, bawa sendiri aja. Saya sendiri juga saya suruh masakkan itu istri saya. Wis sembuh nggowo arem-arem wong nggowo tak sakane wis gak ada repot-repot. Karena bagi saya makanan itu penting sekali, apalagi di dalam perjalanan begitu. Saya itu di Mekah, di Madinah saja itu
nggak mau makan di warung kalau nggak darurat sekali itu. Karena banyak warung-warung di Mekah, di Madinah itu ya daging-dagingnya itu dari luar negeri. Saya itu bukan mengatakan haram, tidak loh, tapi saya itu nggak enak di hati saya ini mau ibadah, nanti kalau perut saya ini kurang bersih nanti bisa nggak tembus nanti. Nah, saya itu 5 tahun di Mekah dulu hampir masak sendiri terus, atau ke warung yang memang saya tahu betul itu disembelih sendiri. Jadi kalau yang beli dari pabrik saya nggak mau. Tapi itu saya tidak mengharuskan. Tapi kalau saya begitu itu. Kalau yang mau langsung makanan pesawat itu sudah disiapkan makanan Islam juga. Tapi kalau saya di pesawat itu cuma minum saja, makanannya saya sai sendiri itu aja. Itu saya teringat Mbah Mangli. Mbah Mangli itu kiai di Magelang. Itu waroknya itu luar biasa. Dia pernah dipanggil Pak Harto di istana, dikasih jamuan makan. Dia itu diam aja, ngeluarkan dari sakunya itu bungkusan isinya gedok. Dia makan gedok itu saja. Disuruh makan makanannya Pak Harto itu lo nggak mau. Ya makanya jadi hatinya jadi bersih, jadi orang yang istimewa lah, karena dia memang punya sikap yang istimewa, ya jadi orang istimewa. Kalau kita ini agama itu sikapnya biasa, alah sebetulnya haram ya wis toh, ngono ya kita biasa ya jadi biasa. Nah wali-wali itu mereka sikapnya tuh sangat hati-hati ya, akhirnya jadi orang yang istimewa. Tapi ini bukan, karena agama ini ada minimal, ada maksimal, ada fatwa, ada takwa. Nah, ya tinggal hatinya masing-masing. Kemudian nanti di Madinah beberapa hari, pekerjaannya di Madinah itu yang paling penting ya sudah tiap hari ziarah sama Rasulullah, kemudian doa di Raudhah buat amalan-amalan. Kalau yang pandai baca Quran bisa menghatamkan Quran, baca selawat sebanyak-banyaknya. Di Raudhah itu termasuk tempat-tempat mustajab di Madinah. Juga kita ziarah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita juga ziarah kepada kubur para sahabat di Baqi'. Itu ada sekitar 10.000 sahabat di Baqi' itu. Termasuk di situ keluarga Nabi. Sayyidina Hasan ada di situ, istri-istri Nabi ada di situ, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidah Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Pokoknya itu Baqi' itu tempatnya ya kumpulannya para wali, kumpulannya para sahabat. Termasuk Imam Malik juga ada di situ. Termasuk Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu mbahnya Wali Songo itu. Itu ada di situ. Pokoknya di situ tuh tempatnya orang-orang yang dekat dengan Allah lah. Kita ziarah di sana, ucapkan salam, dan kita doa kepada Allah agar Allah memudahkan kita bisa mengikuti jejak mereka. Juga mungkin nanti akan di Uhud, tempat syuhada Uhud. Sayyidina Hamzah paman Nabi ada di sana. Sayyidina Mus'ab bin Umair, ini seorang pemuda dari kalangan sahabat yang pertama kali dakwah di Madinah. Keluar setahun di Madinah Pak Sohib ini, Mus'ab bin Umair. Mulai dari musim haji ke musim haji dakwai orang Madinah, sehingga akhirnya orang Madinah masuk Islam semua atau hampir semua. Mus'ab bin Umair juga ada di sana dan beberapa sahabat yang lain.
Mungkin nanti kalau disiapkan oleh travel akan ziarah ke beberapa masjid di Madinah. Nanti cerita masjid-masjid itu akan dijelaskan di sana aja. Setelah beberapa hari di Madinah, kita akan umroh. Nah ini kabarnya sekarang ini Madinah, Makkah itu udaranya agak dingin. Maka persiapkanlah 1-2 pakaian dingin tuh, pakai jaket atau pakai apa untuk di Madinah. Ibu-ibu juga yang nggak begitu tahan dingin, tapi nggak dingin sekali tidak. Yang tidak begitu tahan dingin, siapkan selimut-selimut apa-apa begitu, supaya nggak repot dalam perjalanan. Siapkan dari rumah aja. Dan saya pesan sama ibu-ibu bagaimana bawa jilbab yang panjang. Panjang itu maksudnya ke bawahnya itu melebihi tangan. Jadi kalau tangannya ke bawah, jilbabnya itu di bawahnya lagi, sehingga tidak mudah kelihatan aurat. Itu penting sekali. Karena nanti itu ibadah-ibadah umroh itu ada yang harus nutup aurat itu. Kalau auratnya kelihatan, nanti ibadahnya nggak sempurna. Nah, kita akan menuju Bir Ali. Bir Ali tempat memulai pakaian ihram. Pakaian ihram dikasih nggak travel? Nah, dikasih. Saya sudah beli pakaian ihram di Mekah dulu yang sudah di sanalah kita akan mulai ihram. Kita lepas pakaian-pakaian biasa, ganti pakaian ihram. Yang laki-laki ya pakai selendang dengan sarung saja yang tidak berjahit. Yang perempuan pakaiannya biasa, nutup aurat, tapi telapak tangan nggak boleh ditutup, muka tidak boleh ditutup kalau di depan wanita. Tapi kalau di depan laki-laki bukan mahram, muka boleh, bukan harus, boleh ditutup. Nah, mulai Allah Ta'ala, maka di sanalah kita melepaskan pakaian-pakaian biasa, berganti pakaian ihram dengan niat. Niat apa? Niat mau meninggalkan seluruh amalan-amalan yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk yang ada dalam diri kita ini, mau kita ganti dengan akhlak yang baik. Meninggalkan seluruh maksiat, kita ganti dengan taat.